serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita patut mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih diperkenan Tuhan untuk kita boleh datang bersama-sama beribadah kepadanya pada hari Minggu 18 April 2021. Saya akan menyapa setiap kita terlebih dahulu. Shalom. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan ya, pasti selalu ada sukacita yang Tuhan senantiasa berikan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdiam diri sejenak. Kita akan masuki saat ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh kita mau datang kepadanya. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk menyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Buat kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Buat penyertaan-Nya yang nyata setiap hari dalam kehidupan kita. Mari nyatakan kebaikan Tuhan saat ini. Mari nyatakan ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mempersiapkan kita dalam kita berbakti pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Bahwa Engkaulah penyelamatku. Setiap hari kami mau memuji keajaiban kasih-Mu ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti bergerak. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Saya mau dengan kita untuk bangkit berdiri. Katakan bersama-sama, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, penghibur,
bersama-sama. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is. Mari kita sekali lagi. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. We'll see. And all will see how great is our God. Sekali nyatakan. And all will see how great. Is our God. How great is our God. Betapa besarnya Allah yang kami miliki, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, Kau adalah Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kami yakin dan percaya secara gunung tunduk, semua laut bergerak karena mendengar nama-Mu ya Bapa. Hidup kami pun adalah Tuhan. Engkau yang memiliki Bapa. Tak henti-hentinya kasih-Mu, rahmat-Mu tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh layak Tuhan beribadah saat ini kepadamu ya Bapa. Kepadamu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami dapat menikmati ibadah ini. Dan berkat dari Tuhan boleh tercurah dan memulihkan setiap kami Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam kami berada ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan medley 2 pujian. Bagai Raja Wali dan tiada ku ragu lagi. Mari kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan. Dengan penuh sukacita, kita menyatakan pujian ini. Bahwa aku ingin selalu Tuhan berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Katakan di bawah kepak sayap, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi tagar hidung, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Kaum wanita
bawah kepak sayapmu. Bagai Raja Wali bersama-sama. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi hari-hari. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Katakan walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selalu. Katakan Yesus, Yesus sahabat. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Beriku semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Katakan sekali lagi, tiada ku ragu lagi dengan bangkit berdiri. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Katakan walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selalu. Katakan Yesus, Yesus sahabat. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Beriku semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kita yakin dan percaya seperti pujian ini. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat terus menjalani hari-hari di depan kita. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan maupun perpuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Malaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rupa perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di tengah ibadah kami pada siang hari ini Bapa, kami boleh diberi kesempatan untuk kembali boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kami, bahkan persembahan kami yang lain. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan ini. Berikan hati yang benar ketika kami memberi kepadamu ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan atas Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh Kau pakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi pada Tuhan. Kita akan menyanyikan dengan pujian. Damai bagaikan sungai.
Baik, saatnya kita mau siapkan kembali hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin. Dengan judul firman Tuhan, menghadapi badai hidup seperti burung Raja Wali. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, katakan bagai tanah, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Dengan segenap hati katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya tetapan kasih. Sekali lagi kita bawakan pujian ini. Saya kembali mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, katakan bagai tanah gersang ya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Katakan dengan sabar, begitupun jiwaku ya Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku,
Bapa dalam surga, inilah ungkapan hati kami. Kami sungguh-sungguh merindukan akan aliran cinta kasih-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan akan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang adalah kekuatan sempurna bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berikan untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus berkenan membimbing kami, menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama teman-teman jemaat ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam. Pertama kepada Ibu Kardio, oleh karena kakak yang dikasihi telah dipanggil oleh Tuhan di Klaten hari Jumat kemarin. Kemudian yang kedua, turut berbela-sungkawa juga kepada Pak Alek sekeluarga, oleh karena abang yang dinias juga dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga kepada Ibu Irfan Aritonang, yang kakak iparnya tadi malam juga dipanggil oleh Tuhan. Kiranya penghiburan kekuatan yang daripada Tuhan menyertai Budi Kardio bersama keluarga besar, Pak Alek bersama keluarga besar, dan juga Bu Irfan bersama keluarga besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu lalu berbicara kepada saya dan Ibu Bapak Saudara berkaitan dengan ujian iman. Ya, berkaitan dengan ujian iman. Ujian itu diberikan untuk Allah dapat melihat kemurnian iman kita. Allah rindu supaya iman kita semakin murni, kepercayaan kita kepada Dia yang adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Sang Juru Selamat itu tidak bergeser sedikit pun dalam semua situasi yang terjadi. Lalu ketika seseorang menang dari ujian iman, maka dia akan memperoleh kehormatan, puji-pujian, dan kebesaran, kemuliaan pada hari Kristus menyatakan diri. Dan orang yang menang dari iman, dikatakan oleh firman Tuhan juga, dia akan memperoleh apa yang menjadi tujuan daripada percaya itu. Tujuan daripada iman itu, yaitu keselamatan jiwanya. Ya, keselamatan jiwanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita semua belajar dari burung Raja Wali. Bagaimana burung ini
menghadapi badai kehidupannya. Ya, dalam bagian lain Bapak Ibu Saudara, kita diminta belajar kepada semut ya di kitab Amsal, ya di kitab Amsal. Dan hari ini saya mengajak kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara belajar dari burung Raja Wali. Silakan membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan dari Ayub pasal yang ke-39. Ayub 39, pasal 39, ayat 29 sampai 33. Demikian Bapak Ibu Saudara, ini kalau Bapak Ibu Saudara membaca satu pasal ini adalah merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub. Ya, jawaban Tuhan kepada Ayub. Tetapi saya tidak mengkhotbahkan semua. Saya ambil bacaan Alkitab pagi ini dari ayat 29 sampai 33. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan. Oleh pengertianmukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membaca ulang ayat yang ke-30 dan 31. Atas perintahmukah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Allah kepada Ayub ketika sepertinya Ayub kehilangan pengharapan. Ketika dia menghadapi bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi ujian, badai kehidupan, sampai-sampai orang yang dicintai, istrinya pun berkata dengan telak ya, berkata dengan tajam, dan rasanya itu menyakitkan. Siapa mau dikatakan seperti itu? Mas Ayub, masihkah engkau mau menyembah Tuhan Allahmu? Matilah sekarang. Matilah sekarang. Mungkin sudah berantem. Hebat. Ya. Hari ini pelajaran sekolah minggu bicara mengenai keluarga. Ya, keluarga. Tuhan maunya rukun dan sebagainya ya. Ya itu sisi lain lah. Sudah dibahas di sekolah minggu yang Bapak Ibu Saudara ikut sekolah minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, Ayub mendapat jawaban daripada Tuhan. Tuhan memberitahu siapa yang menyuruh burung Raja Wali terbang, membumbung tinggi, lalu membuat sarang di tempat yang tinggi, di bukit, di atas, sampai-sampai tidak ada orang pun yang dapat menjangkau bukit itu. Bapak Ibu Saudara, itu naluri dari burung gagak. Ya, dan dari burung gagak ini saya ingin belajar dari sekian banyak hal yang dapat kita pelajari. Dua hal. Saya mengajak kita semua belajar dari burung gagak ini, dua kebiasaan yang dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan pagi ini.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ternyata burung gagak ini punya kebiasaan berani menerobos badai, berjuang untuk ada di atas badai. Ya. Ternyata burung Raja Wali punya kebiasaan yang unik, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Yaitu dia punya keberanian menerobos badai sehebat apapun dan berjuang ada di atas badai itu. Ayat 30 berkata, saya membaca ulang Bapak Ibu Saudara, atas perintahmu kah rawat Raja Wali terbang membumbung, ya terbang membumbung, ya terbang membumbung tinggi Bapak Ibu Saudara. Salah satu kebiasaan hidup burung Raja Wali yang menjadi nilai lebih adalah keberaniannya menerobos badai itu. Bahkan dia berjuang berada di atas badai, bukan berada di dalam badai. Ya, berjuang berada di atas, artinya apa? Menaklukkan badai. Bapak Ibu Saudara, ini kebiasaan yang unik yang di depan saya katakan dari seekor burung Raja Wali. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat pelajari dari apa yang dikerjakan, kebiasaan unik yang dilakukan oleh burung Raja Wali, berani menerobos badai dan bahkan berjuang berada di atas badai. Satu karakter yang mestinya dimiliki oleh saya dan ibu bapak saudara, berani menghadapi tantangan, persoalan, badai kehidupan, bahkan berjuang untuk menaklukkan badai. Ya. Berani menghadapi kenyataan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Yang dipikirkan hidup ini enak, yang dipikir hidup nyaman-nyaman saja. Ya. Makanya di pelajaran minggu yang lalu itu bicara tentang Allah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Mengapa terjadi transgender? Salah satunya adalah karena salah asuh. Ya, salah asuh. Allah tidak pernah menciptakan namanya banci, tidak ada. Yang diciptakan oleh Allah berdasarkan Alkitab adalah ya pria dan perempuan, tidak ada itu banci. Ya, salah satu penyebabnya itu adalah salah asuh. Ya, salah asuh. Gitu. Nah, Saudara, hati-hati nih. Ya hati-hati. Jangan sampai kita meninabobokan anak kita, cucu kita. Ya karena kan itu kebanggaan, itu kesukaan. Lalu apa saja pokoknya boleh. Ya. Umur 15 tahun bisa mengendarai mobil dibiarkan tanpa SIM. Minta apa saja dibolehkan. Bahaya. Ya sah-sah saja sih karena punya uang. Tetapi perlu memikirkan pondasi kehidupan anak-anak. Mengapa ada banyak orang yang rapuh ketika menghadapi persoalan? Jangan disalahkan anak itu. Bisa jadi dimulai di keluarga. Bisa jadi dimulai di tengah-tengah keluarga oleh karena terjadi salah asuh. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara yang lain tentang burung Raja Wali, dia melatih anaknya. Ya, untuk terbang dilepas, lalu ketika mau jatuh tangkap gitu ya. Jadi dilatih. Menghadapi kenyataan hidup berani Bapak Ibu Saudara. Apapun perjalanan kehidupan kita, maka dari burung Raja Wali ini mengajarkan kepada kita harus berani, kita harus siap menghadapi kenyataan hidup bahwa hidup ini tidak selamanya nyaman. Itu bukan doa kita tentu, betul ya? Itu bukan doa kita, tetapi itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi.
Dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, cucu kita, siapapun, termasuk orang-orang percaya. Dan karena itu mari kita belajar. Supaya kita tidak putus asa, tidak rapuh tadi pada akhirnya putus asa karena tidak siap menghadapi kenyataan. Kegagalan hidup itu hal yang biasa, lumrah. Kalau disikapi secara positif, maka dari kegagalan itu akan memacu kita untuk berjuang lebih keras, berperilaku dengan lebih baik, supaya pada akhirnya kita berhasil. Tetapi kalau orang tidak siap, gagal, bisa bunuh diri. Itu namanya tidak berani menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, bisa jadi udah bunuh diri ngapain? Ya, putus cinta katakanlah yang muda-muda ya. Putus cinta itu biasa. Tidak hanya dialami oleh saudara, ada banyak orang yang pernah mengalami putus nyambung, terakhir putus beneran. Gitu kan? Ada banyak juga yang putus nyambung, terakhir nyambung beneran. Ada juga. Itu kenyataan. Jadi orang-orang muda ya di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah harus kuat. Berani menghadapi sebuah kenyataan. Jangan putus asa. Ya jangan putus asa. Kalaupun usahamu turun naik, itu hal biasa terjadi. Hadapi saja. Ya, bahkan mari kita berusaha untuk menaklukkan itu, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita. Menghadapi badai-badai kehidupan kita. Supaya saya dan ibu bapak saudara tidak mudah putus asa, bahkan memang tidak putus asa. Ya, bahkan tidak putus asa ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Saya mengutip dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37 itu berkata, kalau orang itu sudah ditebus oleh darah Kristus ya, orang itu sudah ditebus oleh darah Kristus, maka orang itu lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Kalau orang itu sudah ditebus dari dosa, persoalan hakiki, persoalan mendasar dalam kehidupan manusia, lalu sudah diselesaikan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu disebut lebih daripada sekedar pemenang. Terus apa itu? Kalau disebut lebih dari sekedar pemenang apa? Di atas pemenang. Pemenang. Ya, artinya apa? Ada jaminan untuk kita menang dari berbagai badai kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari burung Raja Wali ini mengajarkan kepada kita tidak mudah putus asa. Terus terbang, semangat, berjuang. Ya berjuang. Jangan loyo, jangan patah semangat. Ya enggak, itu akan membuat kita tambah stres. Ya, bisa jadi putus asa dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama mengajarkan kepada kita berani menghadapi kenyataan hidup ini. Pahit getirnya kehidupan ini. Ya. Orang berseloroh, aku nggak mau minum kopi yang manis. Yang pahit. Ya, yang pahit. Karena hidup ini sudah pengalaman dengan pahit getirnya kehidupan. Jadi minum kopi pakai gula. Gitu ya. Gitu. Jadi kita sudah dilatih sesungguhnya ya oleh orang tua kita. Ya, oleh orang tua kita, bahkan oleh keadaan situasi yang sampai hari ini. Bapak-bapak yang usianya senior saya di atas 60, wah sudah enggak dikatakan makan asam garam itu udah luar biasa ya. Jadi pahit getir manisnya kehidupan sudah dialami. Dan karena itu jangan putus asa. Ya. Ada banyak orang pensiun ya, purna bakti akhirnya stres dan lain sebagainya. Harus diwaspadai. Enggak apa-apa, itu lumrah dihadapi oleh siapapun.
akan pensiun, ya, akan pensiun, akan tidak punya kedudukan apa-apa kecuali sebagai imam di keluarga, dan itu hal yang mendasar, ya. Mungkin penghasilannya menjadi turun, ya, terima pensiunan setiap bulan, puji Tuhan, masih terima pensiunan. Kan begitu ya. Ada banyak orang yang tidak terima pensiunan. Ada banyak pendeta yang tidak punya pensiunan. Sampai pensiun nggak punya rumah. Itu dihadapi oleh siapa saja. Saya berdoa supaya saya juga tidak stres ketika nanti saya pensiun. Biasa khotbah, biasa pakai jas, ya toh, biasa dihormati, ya dikasih salam gitu. Besok duduk diem. Makanya Bu Stefanus mengajari saya untuk suka bunga. Ya, siram-siram bunga gitu. Anak-anak mengajari saya untuk suka anjing. Waduh, minta maaf kalau anjing. Udah ketakutannya luar biasa. Sekarang saya diajari suka burung. Gitu ya. Jadi Yesa dikasih burung sama Neymar. Ya, sama Mas Neymar ya. Jadi kalau pagi itu sudah manggung burungnya. Saudara, kenyataan-kenyataan yang pahit itu bisa terjadi. Dialami oleh siapa saja. Orang yang berduit, orang yang punya jabatan. Jadi mari kita berani menghadapi kenyataan hidup seperti burung Raja Wali. Yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ayat 30 sampai 31 ya. Atas perintahmukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan gunung yang sulit didatangi. Didatangi apa? Didatangi musuh. Dia berada dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, selain burung Raja Wali memiliki kebiasaan unik yang lain, ya, yaitu membuat sarang di atas bukit yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Kebanyakan burung yang lain, Bapak Ibu Saudara, membuat sarangnya di atas dahan pohon. Tetapi burung Raja Wali membuat sarangnya di atas bukit yang tinggi. Ya, di atas bukit yang tinggi, sehingga sarangnya akan aman dan tidak terjangkau oleh siapapun. Apa yang dapat kita pelajari dari ini, Bapak Ibu Saudara? Yesaya pasal 2 ayat yang kedua itu berbicara tentang kehidupan orang percaya yang menjadikan Tuhannya itu tempat perlindungan. Ya, dikatakan gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Ya, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi atas bukit-bukit. Gunung tempat Tuhan. Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Dan dikatakan di situ, di atas bukit-bukitnya kita akan menjadi aman dan terlindungi. Mazmur 71 ayat yang ketiga juga berkata, jadilah bagiku, kata pemazmur, gunung batu. Tempat aku berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bapak Ibu Saudara sering menemukan di kitab Mazmur bagaimana pemazmur menggambarkan bahwa Allahnya itu gunung batu, tempat perlindungannya. Dan itu betul. Dalam perjalanan hidupnya, dia ada di balik batu dan lepas dari tombak Saul. Hanya ada di balik batu. Dan karena itu dia bukan batunya itu. Kalau
generasi berikutnya kan kadang-kadang, wah batu ini memberi aman, lalu dikasih sesaji. Enggak, tetapi dia meyakini bahwa menggambarkan tentang Tuhan yang melindunginya. Oleh karena itu pemazmur seringkali berkata, engkau adalah kubu pertahananku. Engkau adalah kubu pertahananku, kota bentengku, gunung batu perlindunganku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain berjuang menghadapi sebuah kenyataan hidup dan berupaya untuk menaklukkan, maka dari burung Raja Wali mengajari kita untuk benar-benar menempatkan Tuhan itu gunung batu kita. Mengajari kita orang-orang percaya menempatkan Tuhan itu menjadi kubu pertahanan kita. Mengajarkan kepada kita orang-orang percaya menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan, Bapak Ibu Saudara, kecuali Tuhan. Nah, ada. Orang yang mungkin dulu menjadi di mana kita berlindung, di mana kita berharap akan pertolongannya, di mana kita berharap mendapat jalan keluar, bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Yang tak pernah berubah adalah Tuhan gunung batu kita, Yesus Kristus. Jadi kita orang-orang percaya harus benar-benar menempatkan Yesus satu-satunya tempat kita berlindung. Benar-benar. Harus benar-benar menempatkan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Kita harus lari kepadanya. Kita harus menjumpai dia. Kita harus menempatkan dia dalam pelukan kasih-Nya. Dan itu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kekuatan kita. Jadi jangan coba-coba mencari pelindungan dari yang lain. Pertama, utama, dan terutama adalah Tuhan, Yesus Kristus. Dialah yang akan membuka jalan keluar terbaik. Dia akan membuka pintu. Dia akan membuka keran. Karena memang kita berlindung hanya kepada Tuhan. Kita berserah hanya kepada Tuhan. Kita pasrah bongkoan. Tahu pasrah bongkoan? Berserah itu tadi. Ya, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan, saudara. Dia akan membuka jalan untuk kita. Dalam kepenatan kita, dalam berbagai kesulitan kita, kesukaran kita, apapun badai yang kita hadapi, mari kita lari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena hanya dialah gunung batu, tempat kita berteduh, tempat kita berlindung satu-satunya. Dan Tuhan akan membuka jalan, saudara. Ya, Tuhan akan membuka jalan. Saya seringkali dan kemarin saya berkata kepada anak saya bersama timnya, tim angkringan. Ya, tim angkringan. Enggak tahu apakah sampai sekarang masih dijalankan, saya enggak tahu karena itu sederhana tetapi kadang-kadang susah dijalankan. Andalkan Tuhanmu. Angkringan ini tidak hanya kamu sendiri. Ya, buka angkringan. Ya, nasi kucing atau nasi gajah.
kucing. Andalkan Tuhanmu. Sebab Tuhan bisa menggerakkan siapa saja pergi ke angkringanmu. Ya, itu keyakinan saya sih. Karena itu saya memang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan buka jalan. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Tidak pernah diduga, Tuhan buka jalan. Saya katakan kepada mereka, awali dan akhiri dengan doa. Menyerahkan Tuhan, hari ini, sore ini kami buka jualan. Oh itu sederhana kan? Hanya berdoa begitu aja Pak. Ya. Lalu malamnya Tuhan terima kasih karena ada banyak seberapapun yang datang mencicipi nasi kucing dan ubur rampenya dan yang lain. Mengucap syukur. Itu kan gampang toh? Tetapi belum tentu itu dilakukan dengan konsisten. Enggak tahu saya. Saya belum cek. Tapi ya itu kebiasaan banyak orang, Saudara. Ya, kebanyakan banyak orang tidak datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Makanya stres terus. Bahkan putus asa. Kalau kita datang kepada Tuhan, bukan berarti lalu laris terus. Ya puji Tuhan kalau begitu. Tapi kan di depan ada kenyataan namanya usaha jualan. Kadang-kadang laku, kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak habis. Lalu kalau nggak habis, Bapak Ibu saya pesan kepada Karen, siapkan untuk security, bagi. Atau bahkan kadang-kadang saya beli, lalu bagi. Ya. Gitu. Jadi ini sederhana loh. Berdoa itu kan sederhana, berdoa itu. Ya. Datang kepada Tuhan itu sederhana sekali. Tetapi apakah kita konsisten untuk benar-benar selalu mengandalkan Tuhan? Benar-benar menempatkan Tuhan sebagai tempat kita berlindung. Sehingga badai apapun kita menjadi aman. Karena kita berada dalam apa? Dekapan Tuhan. Berada dalam apa? Dekapan kasih Tuhan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama saya belajar dari burung Raja Wali ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pahit getirnya kehidupan kita. Jangan hanya terima yang manis-manis saja ya, seperti istri Ayub. Ya. Tapi pahit getir seperti apapun, mari kita menerima ini sebuah kenyataan, lalu kita tetap berjuang. Kita tetap semangat, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Bahkan mari kita menaklukkan badai itu. Ya, kalau kita mengacu ke Korintus memang begitu ya, kekuatan kita melebihi badai. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan jalanmu sendiri. Mari kita berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita berlindung kepadanya, mari kita berlari kepadanya. Mari kita datang dengan setia kepadanya, bersimpuh kepadanya, berdoa. Karena dia memang gunung batu kita, kubu pertahanan kita, tempat perlindungan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan terus menang dan menang dari badai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari seekor burung Raja Wali yang ditempatkan Tuhan dalam bagian daripada firman Tuhan. Tentu ini bukan sekedar dicontohkan, tetapi supaya saya dan Ibu Bapak Saudara belajar dari burung Raja Wali. Berdoalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dengan menasihati kita, memberikan kesempatan kita belajar dari firman Tuhan, dari burung Raja Wali, dan biarlah kita berkomitmen untuk mengatasi badai kehidupan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita lari kepadanya, di mana kita berlindung hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya beri kesempatan sejenak
Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi juga ambil sebuah komitmen kepada Tuhan untuk menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Berarti kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, kita akan berlari kepadanya. Berlari kepada Tuhan yang maha tinggi itu. Kita mau datang kepadanya dengan setia. Kita mau bersimpuh di hadapannya dengan setia. Kita mau berdoa dengan setia kepadanya. Menaruh segala sesuatu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bersama dengan Dia, kita dapat melewati semua badai kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan nyatakan sebagai doa tetapi juga keyakinan kita bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semua musim, semua badai, semua keadaan kehidupan kita. Tuhan memberi kekuatan dan bahkan menjagai kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita pujikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu ya Tuhan. Mendapat kekuatan. Karena itu ajari kami untuk tidak meragukan akan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu. Hanya oleh karena bersama dengan Engkau ya Tuhan, aku dapat melewati semua persoalan. Hanya bersama dengan Engkau, hanya berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau lah yang menolong kami. Engkau adalah pertolongan kami ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa.
Bapak Ibu Saudara, mari menaruh tangan kanan kita di dada kita. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita memohon supaya Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Dan mari kita berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Mari berlari hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berlindung hanya kepada-Nya. Mari berdoa, berdoa dan berdoa. Bersimpuh di kaki Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh-Mu yang kudus berkenan mempertajam pemahaman kami semua mengenai firman-Mu. Terima kasih oleh karena firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, mengajari kami, menasehati kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam loh hati kami. Dan biarlah kami memelihara firman-Mu itu dengan mengingat-ingat dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu memohonkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah dan siapapun anak-anak Tuhan, umat-Mu yang saat ini bersama-sama berbakti, menyembah, memuji Tuhan, dan mendengar serta menerima firman-Mu. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah pengharapan mereka hanya di dalam Yesus Kristus. Dan bila setiap pribadi terus-menerus berpaut, berlindung, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kehidupan pribadi dan masa depan mereka. Berkatilah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka berada dalam keharmonisan, kerukunan, menjadikan kasih sebagai pondasi kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Engkaulah yang membuat pekerjaan dan usaha mereka lancar, berhasil. Dan karena itu hamba-Mu mohonkan berkat. Engkau menyertai usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati anak-anak yang sekolah dan juga kuliah ya Tuhan. Supaya mereka tekun di dalam belajar. Mereka boleh berprestasi. Dan prestasi belajar mereka mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kerinduan untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri, hamba juga menopang di dalam doa, supaya Engkau memberkati mereka. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami berhasil, orang-orang muda berhasil, orang-orang muda diberkati Tuhan juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan hikmat-Mu. Menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dengan baik. Sejahtera, keamanan, ketertiban dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Korban terdampak bencana alam, baik di Malang, di NTT maupun NTB, dan di tempat-tempat yang lain, bahkan termasuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kami menopang dalam doa, supaya Engkau memberkatinya. Berkatilah dengan kesembuhan anak-anak-Mu yang terus bergumul, menaruh pengharapan dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mendapat kesembuhan dari sakit penyakit apapun yang dialami. Hamba mendoakan Tuhan kiranya Engkau berkenan menjamah mereka. Engkau berkenan menyembuhkan mereka. Nama Tuhan yang diagungkan tinggi. Kuasa Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Biarlah menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan.
Kami mengakhiri Tuhan, dan kami ingin melanjutkan hari-hari kami atas perkenan Tuhan dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah menyertai Bapak, Ibu, Saudaraku hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selesai, silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, sejenak bersaat teduh, dan setelah itu kita akan foto bersama dan membuka mikrofon untuk saling menyapa satu dengan yang lain dengan hangat ya. Kasih Tuhan menyertai dan Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Thank you.